Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Ya, baik. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wahyu selaku dosen mata kuliah metode penulisan hayati dan penelitian ilmiah 2 dan teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 4 kelas biologi A akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu analisis hasil penelitian pada skripsi 3 yang berjudul viabilitas dan pertumbuhan biji porang Amorphopalus meweli Bloom dari bunga terfertilisasi dan tidak terfertilisasi. Sebelumnya berikut merupakan nama-nama anggota dari kelompok kami. Next. Hasil yang pertama pada skripsi 3 ditunjukkan pada gambar 7. Analisis hasil yang telah kami lakukan diantaranya yang pertama sudah terdapat keterangan yang merujuk pada gambar. Kemudian yang kedua, berdasarkan pedoman kepenulisan skripsi, jika judul gambar lebih dari satu baris, maka seharusnya judul dan keterangan ditulis dalam format rata kiri dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Kemudian yang ketiga, peletakan gambar sudah tepat, yaitu dengan format center, serta gambar, judul gambar, dan keterangan sudah tepat diletakkan dalam satu halaman. Namun menurut kelompok kami, gambar tersebut kurang proporsional, yaitu sedikit terlalu besar. Kemudian judul sumbu X itu kurang rapi, akan lebih rapi jika sedikit ke bawah, kemudian tidak perlu di bold dan harus tetap diawali dengan huruf kapital pada huruf kata pertamanya. Kemudian jarak antara gambar dan judul itu terlalu lebar. Sesuai pedoman kepenulisan skripsi, yang tepat adalah jarak antara gambar dengan judul gambar itu haruslah spasi 1,5. Selain itu, terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan citasi, diantaranya Mendes, Rodriguez, dan kawan-kawan, titik dalam kurung 2011 yang seharusnya ditulis Mendes, Rodriguez, dan kawan-kawan, titik, koma, dalam kurung 2011. Ada tanda koma setelah dan kawan-kawan titik. Dan yang kedua yaitu pada citasi dalam kurung Sajat 1993 yang seharusnya ditulis dalam kurung Sajat, 1993. Ada tanda koma setelah nama Sajat. Next. Baik, yang berikutnya yaitu ukuran gambar atau diagram pie tidak proporsional sebab terlalu kecil dan data berupa angka tidak termuat dalam diagram. Kemudian posisi legenda gambar telah sesuai dengan pedoman karena terletak di bawah gambar. Kemudian posisi gambar telah sesuai berada di tengah. Selain itu judul dan keterangan terletak dalam halaman yang sama. Untuk penulisan kata keterangan seharusnya tidak dicantumkan jika disesuaikan dengan pedoman penulisan akhir. Kemudian untuk tulisan kata biji seharusnya diawali dengan huruf kapital karena kalimat sebelumnya diakhiri dengan tanda titik. Kemudian tanda titik 2 seharusnya tidak dipisah dengan satu spasi dari huruf sebelumnya, namun dipisah satu spasi dengan huruf atau kalimat berikutnya. Dan yang terakhir, judul gambar seharusnya tidak diakhiri dengan tanda titik. Baik, berikutnya. Baik, selanjutnya adalah gambar 9. Pada penjelasan isi di hasil tidak sesuai dengan urutan pada penjelasan di gambar. Seperti setelah penjelasan gambar 9G, seterusnya adalah penjelasan gambar 9F. Sedangkan pada penjelasan gambar, seharusnya setelah gambar 9G dilanjutkan dengan gambar 9F. Lalu, berdasarkan pedoman, jika lebih dari satu baris, maka judul dan keterangan diletakkan di rata kiri dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Namun pada skripsi ini diakhiri dengan tanda titik. Kemudian untuk titik 2, seharusnya tidak spasi 1 seharusnya tidak spasi 1 sebelum kata
kata sebelumnya. Namun pada skripsi titik 2 yaitu setelah satu spasi dari kata sebelumnya. Next. Berikutnya pada gambar 11. Baik, pada gambar 10, menurut buku pedoman, judul gambar tidak diakhiri dengan tanda titik. Dan setelah kalimat Tim Porang Research Center 2013 seharusnya diberi tanda koma karena kalimat selanjutnya tidak menyambung. Berikutnya pada gambar 11, diketahui judul gambar seharusnya tidak diakhiri dengan tanda titik. Berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir, diketahui bahwa judul gambar ditulis dengan huruf kecil semua, kecuali huruf pertama pada kata pertama dan kata yang menunjukkan nama. Judul gambar tidak diakhiri dengan tanda titik. Kemudian, jarak antara gambar dengan judul gambar terlalu sempit. Seharusnya, sesuai pedoman penulisan tugas akhir, antara gambar dengan judul gambar terdapat jarak spasi 1,5. Kemudian, penulisan keterangan sumbu X seharusnya menggunakan huruf kapital dan tulisan tidak dicetak tebal, serta pada penulisan keterangan sumbu Y seharusnya tidak dicetak tebal. Next. Baik, yang berikutnya itu penulisan kata keterangan seharusnya tidak dicantumkan. Kemudian label gambar seharusnya tidak perlu karena sudah terdapat keterangan tepat di bawah gambar. Kemudian keterangan huruf diletakkan di samping kiri atas yang bertulisan A atau B karena kurang terlihat apabila diletakkan tepat di samping gambar. Kemudian pada gambar B seharusnya tidak diberi tulisan biji terfertilisasi karena sudah terdapat pada keterangan warna grafik batang. Dan yang terakhir judul sumbu X dan Y tidak perlu diberi bold. Baik, berikutnya. Selanjutnya seharusnya pada menurut buku pedoman keterangan huruf diletakkan di samping kiri atas. Untuk huruf kapital A, B, C besar lalu keterangan pada penjelasan gambar tidak perlu ditulis. Mohon maaf sebentar karena laptopnya macet. Berikutnya, pada gambar 14, seharusnya huruf T pada kata terserang tidak ditulis dengan huruf kapital. Penulisan judul gambar seharusnya ditulis dengan huruf kecil semua, kecuali huruf pertama pada kata pertama dan kata yang menunjukkan nama. Kemudian, kata keterangan seharusnya tidak tertulis pada bagian judul gambar, serta pada bagian akhir judul tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Next. Baik, selanjutnya adalah untuk gambar 15. Seharusnya huruf A, B, dan C beserta penjelasannya diletakkan di samping kiri atau sejajar dengan keterangan pada sumbu Y dengan menggunakan huruf kecil bukan huruf kapital. Kemudian untuk keterangan biji terfertilisasi dan biji tidak terfertilisasi pada gambar B itu tidak diberikan kotak-kotak seperti gambar A, sehingga terlihat kurang profesional. Kemudian penjelasan di pinggir, di samping dari sumbu Y, itu sebenarnya tidak di bold atau tidak di
cetak tebal. Dan kata pertama menggunakan huruf kapital. Kemudian pada gambar penulisan keterangan pada penjelasan gambar itu sebenarnya tidak dimasukkan, sehingga langsung titik 2 setelah judul gambar, seperti itu. Next. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 4. Saya kembalikan ke Ibu Wahyu. Ya, silakan pembahas bisa memberikan ulasannya ya, atau komentarnya atau kritiknya. Ya, silakan pembahas. Nenis Nadia Denti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia Wahyudisi dari kelompok 10, izin bertanya kepada kelompok 4. Sebelumnya, terima kasih atas penjelasan presentasi yang informatif dan jelas dan mudah untuk dipahami. Kemudian saya ingin bertanya pada gambar 12, terdapat grafik dengan keterangan menggunakan underscore. Apa tujuan penggunaan dari underscore tersebut dan untuk penulisan yang benar itu apakah menggunakan underscore atau tidak? Iya, maksud saya gambar 13. Terima kasih. Permisi Bu Wahyu, ini pertanyaannya ditampung terlebih dahulu atau dijawab satu persatu? Bisa langsung dijawab kalau memang sudah siap dengan jawaban. Agak cepat aja responnya. Juga yang bertanya juga bisa agak cepat, waktunya mepet. Atau diulas secara keseluruhan, pembahas silakan. Sambil presenternya nanti menyiapkan jawaban. Mungkin ditampung aja dulu ya, langsung semuanya. Oh iya, saya Nenis dari kelas A, izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas presentasinya. Namun saya ingin bertanya, di beberapa jurnal itu saya melihat keterangan gambar dan judul gambar itu letaknya sejajar. Namun mengapa pada jurnal yang digunakan letak dari keterangan gambar dan judul gambar ini menjorok begitu? Mungkin tadi sudah dijelaskan, namun mungkin ada alasan yang dipilih oleh penulis begitu. Terima kasih. Baik, saya Denti Pristika dari kelompok 10, izin bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 4, mohon maaf tidak dapat menyalakan kamera. Apakah saya diizinkan untuk bertanya? Silakan langsung saja. Iya Bu, saya izin bertanya kepada kelompok 4. Tadi udah dijelaskan pada gambar ke-12 dan ke-15 itu dalam PPT-nya tidak boleh meletakkan kata keterangan pada keterangan gambar. Yang ingin saya tanyakan, mengapa hal itu tidak boleh, padahal keterangan gambar itu berisi tentang penjelasan gambar tersebut. Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi kelompok 4. Firda, Fairuz, Kholifatun, Cicin, Novita. Baik Bu, saya
izin menanggapi pertanyaan dari Denti tentang mengapa keterangan tidak perlu ditulis. Jadi kalau menggunakan pedoman skripsi yang telah dibagikan, yang kami gunakan itu, penulisan keterangan gambar itu langsung ditulis setelah judul, tanpa pada garis baru, dan di situ tidak ada keterangan yang mengharuskan adanya tulisan keterangan seperti itu. Apakah sudah menjawab atau teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, saya izin masuk. Saya izin Finalia. Jadi pada buku pedoman itu ditulis kalau misalnya tulisan keterangan gambar yang digarisbawahi pada layar, lihat ya, itu tidak perlu ditulis lagi karena judul setelah gambar 15 titik sekian itu sudah menjelaskan keterangan. Jadi tulisan keterangan tidak perlu untuk ditulis lagi. Seperti itu, Denti. Apakah menjawab? Menjawab, izin, terima kasih. Halo, apa suara saya terdengar? Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Nadia. Pada penulisan judul terdapat tanda underscore pada gambar 13. Mungkin bisa dilihat dulu slide 13-nya. Penulisan judul gambar menggunakan tanda underscore itu sebenarnya sebagai pemisah antara kata satu dengan kata yang lainnya. Sebenarnya penulisan menggunakan underscore ini salah. Pada pedoman penulisan tugas akhir seharusnya judul gambar dipisah menggunakan spasi saja, seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Baik, saya izin menambahkan, betul seperti yang dikatakan oleh Navita, tanda underscore tidak memiliki, maksudnya di sini juga sebagai spasi dan sebaiknya tidak digunakan dalam kata keterangan ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nenis. Jadi penulisan skripsi ini tergantung pada panduan skripsi yang dituju. Jadi untuk judul gambar dan keterangan gambar pada skripsi ketiga itu sudah benar, yakni dengan judul gambar ditulis dengan huruf kecil semua kecuali huruf pertama pada kata pertama dan kata yang menunjukkan nama. Lalu apabila lebih dari satu baris maka ditulis rata kiri. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahi. Ya, dari audien yang lain, silakan bisa memberikan komentar atau kritiknya. Permisi Bu Wahyu. Ya, Yudis. Saya Sira Ibrahim dari kelas A, izin memberikan masukan yang mengenai masukan dari kelompok 4 ya ini ya, kalau nggak salah ya. Apa yang tadi yang citasi road request kalau nggak salah itu di bagian awal kalau nggak salah itu yang ada salah kana koma ya. bisa ditunjukkan. Nah ini itu dari teman-teman tadi menyatakan kalau ini salah ya, apa gimana nanti habis DKK titik itu baru dikasih koma ya, baru buka kurung ya. Itu bukankah sebenarnya itu salah ya? Bukan sudah benar kan, ini kan citasinya kan dalam bentuk masih dalam masukan apa ya, dalam satu kalimat itu kayak cuma menunjukkan penelitinya gitu. Jadi tidak perlu dikasih tanda koma kan ya seharusnya kalau yang benar itu. Karena kan kalau koma itu misalkan di dalam tanda kurung, kalau kita melihat dari pedoman kalau nggak salah itu kan ya, apakah memang harus pakai koma karena ini berdasarkan pendapat teman-teman ataukah memang tidak perlu sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah benar sebenarnya ini kalau dari kelompok 4. Karena kalau saya pribadi seharusnya nggak usah dikasih koma karena setelah mendescribe request JKK titik baru buka kurung itu sudah benar gitu. Karena ini tidak menunjukkan keberlanjutan kayak peneliti lain gitu. Kecuali kalau ada peneliti lain beda lagi ceritanya. Bagaimana kalau dari kelompok 4? Iya Yudis, saya izin menjawab ya.
benar yang dibilang Yudis. Kami mohon maaf, kami salah penulisan. Sebenarnya kami inginnya menulis setelah 2011 kurung itu koma Yudis. Seperti itu. Mohon maaf untuk kesalahannya. Mohon maaf, ini saya masukkan lagi ya. Jadi setelah 2011 buka kurung tuh koma lagi. Mengapa kalau saya boleh tahu? Karena ya sebelum yang 2011 itu menunjukkan nama orang baru penjelasan dari kalimatnya Yudis begitu. Mungkin dari teman-teman ada tambahan. Ya, karena waktunya mepet, saya berikan komentar secara keseluruhan. Begini, kalau yang saya lihat dari apa yang disampaikan oleh kelompok 4, kenapa yang disoroti itu hanya fokus pada format elemen non tekstualnya ya, atau elemen visualnya saja, misalnya hanya menyoroti gambar, kemudian juga judul, kemudian lebih ke kayak redaksionalnya, padahal isinya sebetulnya yang disampaikan di hasil itu kan tidak hanya sekedar itu. Gambar, tabel itu sebetulnya membantu untuk menampilkan data yang lebih informatif sebetulnya. Tetapi lebih ke substansi dari hasil penelitian itu belum disentuh sama sekali isinya. Apakah si peneliti itu dalam menyampaikan hasil itu sudah bisa menjelaskan atau menyatakan temuan yang didapat dari hasil penelitiannya, misalkan apakah pernyataannya dalam hasil itu juga sudah memperjelas poin data penting yang harus membaca itu tahu. Kemudian juga apakah pernyataan dalam hasil itu sudah menyoroti tentang tren, hubungan, perbedaan, persamaan, atau perbandingan, dan yang lain-lain. Itu belum disoroti. Kemudian yang terkait gambar, itu pun juga sebetulnya bisa lebih dalam lagi. Misalkan untuk tabel 12, 13, itu sebetulnya kan bisa digabung. Ya coba mana tabel 12, 13, mestinya bisa disoroti. Ini kan sebetulnya bisa digabung, tidak satu per satu. Terus kemudian tabel yang 15 misalnya contohnya, itu kan si peneliti juga tidak konsisten. Yang satunya sumbu aksisnya itu diameter, ketebalan, yang justru yang diamati misalnya. Tetapi yang gambar yang B itu malah sumbu aksisnya ini istilahnya lebih ke arah parameter yang dependennya. Ini kan nggak konsisten. Satunya yang B itu yang bebasnya, variabel bebasnya, sedangkan yang A itu variabel terikatnya. Itu kan nggak konsisten. Nah, ini kan mestinya harusnya konsisten. Misalnya sumbu aksisnya itu sama, sedangkan diameter, tebal, berat, umbi itu bisa dijadikan satu. Ya, sehingga itu lebih informatif kan tidak konsisten. Hal-hal seperti itu mestinya yang harusnya lebih disoroti. Ya. Jadi bukan hanya redaksionalnya. Nah, mudah-mudahan nanti kelompok yang lainnya ini apakah antara kelas A, kelas B, kelas C itu naskah skripsi yang direview itu sama atau berbeda? Berbeda, Ibu. Nah, jadi jangan hanya terpaku pada redaksional yang titik, koma, dan lain sebagainya misalkan. Kemudian juga jangan hanya menyoroti elemen visualnya, tetapi justru pernyataan atau penyajian, kemudian uraian dari peneliti itu atas temuannya.
Apakah sudah menyoroti hasil temuannya? Apa hasil temuannya? Ya. Kemudian apakah gambar itu juga sudah di-refer dalam pernyataan si peneliti? Ya, kemudian apakah si peneliti itu juga menekankan, menyoroti adanya hubungan itu tadi yang adakah hubungan antara parameter variabel yang diamati, kemudian apakah ada trennya antara variabel yang ingin diketahui misalkan ya. Kemudian apakah juga hasilnya menggunakan bahasa yang sederhana, bukan menekankan ke arah fokus pada bukan pada tabel tetapi pada hasil penelitiannya. Jadi bukan misalkan tabel ini menunjukkan ya atau berdasarkan analisis statistik ada perbedaan, tetapi lebih fokus pada bahwa misalkan ada perbedaan besar umbi, berat umbi, ya antara misalkan yang tidak difertilisasi dengan difertilisasi dalam kurung uji statistiknya, tetapi bukan penekanannya pada uji statistiknya. Misalnya seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Yang selanjutnya untuk kelompok dari kelas A, kelas B, silahkan. Waktunya bisa digunakan seefisien mungkin. Ya, permisi Ibu. Ya. Ya, sebelumnya saya Maurin perwakilan kelompok 4 Bu. Mohon maaf sebelumnya izin menginformasikan bahwa kami ternyata kurang teliti memperhatikan pembagian tugas skripsinya Bu, sehingga skripsi yang kami review itu skripsi 3 sama dengan kelompok sebelumnya begitu Bu. Mungkin apakah dari Ibu kami dipersilakan untuk presentasi? Tidak apa-apa, silakan. Ya, baik Bu. Silakan daripada nggak ada nilainya. Ya, terima kasih Bu. Saya izin share screen. Ya, untuk mempersingkat waktu ya supaya kita bisa menggunakan waktu seefisien mungkin ya. Ini khusus untuk presentasi atau review dari isi hasil penelitian. Izin-izin itu dihilangkan dulu. Langsung saja. Kalian harus mempresentasikan, yang membahas langsung bahas, kalau ada yang pertanyaan langsung pertanyaan. Gitu ya, karena itu sudah saya berikan izin wis istilahnya gitu. Semuanya memberikan izin, yang ngomong langsung aja ngomong. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya akan memulai presentasi dari kelompok 4 dari kelas B. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan review isi hasil dan pembahasan skripsi 3 dengan anggota. Yang pertama ada Benedikta Michela, saya sendiri Maurin Ardina, Tarisa Khairina, Tansania Febi, dan Muhammad Wisam Wirasakti. Judul dari skripsi 3 ini yaitu viabilitas dan pertumbuhan biji porang dari bunga terfertilisasi dan bunga tidak terfertilisasi. Selanjutnya saya Muhammad Wisam akan memberikan pemaparan dari bagian 4.1 yaitu daya kecambah biji porang Muelleri Bloom. Yang pada paragraf 1 di sini terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama itu yang di garis kuningnya ini 40 kurang lebih 8%. Nah, dan juga 25 kurang lebih 16,6%. Di sini tidak ada satuan yang melambangkan perkecambahan biji seperti sentimeter dan sebagainya. Kemudian pada gambar sini langsung merujuk ke gambar 7, yang dimana pada gambar 7 sendiri juga tidak mendapat kesalahan seperti itu pula. Yang kedua, pada bagian ini juga terdapat lampiran yang menuju langsung ke lampiran 3. Sedangkan pada di lampiran 3 pada gambar tersebut ada beberapa kesalahan pula, yakni pada lampiran tersebut ada 2 jenis tabel yang dimana tidak merujuk di salah satu tersebut. Kemudian ada kesalahan pula pada penulisan dari pernyataan sumber
yang digunakan yang seperti tadi dijelaskan dari kelompok 4 dari kelas A juga pada Mendes Rodriguez. Next. Di sini juga ada beberapa kesalahan seperti pada garis kuning yang dimana disebutkan beberapa faktor. Nah, akan tetapi yang di sini penulis mungkin tidak konsisten beberapa faktor, akan tapi hanya menyebutkan satu faktor utama. Seharusnya beberapa faktor bisa juga ditambah dengan faktor lain, seperti itu. Kedua, tidak adanya tanda koma setelah tahun sumber pustaka seperti kalimat sebelumnya, pada kalimat biji poliembryo dan juga pada kalimat biji poliembroni pada garis kuning. Next. Di sini juga ada beberapa juga kesalahan dari penulis, yang dimana pada garis kuning pertamanya itu hingga 2 kali lipat dengan minggu pertama. Kata dengan di sini tidak merujuk pada perbandingan, yang dimana yang dibandingkan yakni pada minggu kedua dan juga minggu pertama. Sehingga hasilnya minggu kedua lebih perkecambahannya itu lebih tinggi daripada minggu pertama. Selanjutnya sama seperti paragraf yang pertama itu tidak ada satuan yang melambangkan perkecambahan biji, tidak adanya koma setelah sumber pustaka seperti sebelumnya juga, dan terdapat juga penulisan sumber pustaka yang salah. Kemudian di sini ada kalimat yang merujuk pada dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Sebaiknya kalimat tersebut juga dapat diganti menjadi faktor eksternal maupun faktor internal dikarenakan skripsi ini merupakan karya ilmiah yang mutlak. Next. Selanjutnya di sini merupakan gambar 7, yang dimana pada gambar 7 ini juga tidak adanya gambar grafik. Kemudian keterangan grafiknya yang terlalu menuju ke atas, dan juga jumlah presentase lebih baik itu 100%. Dan judul gambar juga tidak menyebutkan grafik. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 4.2 terkait presentase poliembrioni pada biji porang. Di sini pada paragraf 1, sebagaimana pada poin 4.1, di sini terdapat acuan lampiran 4, sedangkan pada lampiran 4 sendiri merupakan uji normalitas data dan juga uji T tidak berpasangan yang mana tidak relevan dengan apa yang diacu pada pembahasan ini. Kemudian masih pada paragraf 1, di sini dinilai kurang efektif karena menarasikan data. Nah, di sini sebaiknya narasi data ini tidak dicantumkan, melainkan langsung dijelaskan sebagaimana paragraf 2 yang nanti akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya di sini terdapat rujukan gambar 8, yang mana pada gambar sebelah kanan bisa dilihat setelah paragraf 1 masih terdapat cukup banyak space untuk memasukkan gambar. Sedangkan pada skripsi ini gambar 8 yang telah diacu pada paragraf 1 ditampilkan pada halaman selanjutnya, yang mana akan menyulitkan pembaca untuk mendeteksi atau mengamati hasil dari penelitian ini. Selanjutnya di sini terdapat paragraf 2 berisi penjelasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa bunga terfertilisasi mengalami poliembrioni yang lebih banyak daripada bunga yang tidak terfertilisasi. Di sini sebenarnya bisa langsung dicantumkan gambar 8 dan paragraf 1 tersebut dihilangkan. Seperti pada kalimat kedua, fakta lain dari penelitian ini adalah pada kelompok biji yang berasal dari bunga terfertilisasi menunjukkan sifat poliembrioni yang cenderung lebih besar dibandingkan biji yang berasal dari bunga tidak terfertilisasi. Kemudian dapat diacu dalam kurung gambar 8. Hal ini bisa memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi bahwa gambar 8 tersebut merepresentasikan bahwa bunga terfertilisasi menunjukkan sifat poliembrioni yang lebih tinggi dibandingkan bunga tidak terfertilisasi. Kemudian yang lain di sini pada gambar 8 terdapat keterangan warna yang ditulis 2 kali. Di sini sebaiknya karena
kedua gambar ini baik A maupun B memiliki warna yang sama, sebaiknya ditulis satu kali untuk sehingga tidak membingungkan pembaca gitu. Selanjutnya untuk paragraf ketiga di sini sudah benar membahas terkait poliembrioni yang terkait dengan judul penelitian, namun pada kalimat ketiga terdapat kalimat namun pada penelitian yang dilakukan oleh ASMI, poliembrioni pada biji suwak dapat muncul 1-3 kecambah dan seterusnya. Di sini tidak membahas poliembrioni pada biji porang sehingga dinilai kurang relevan dengan hasil penelitian. Mungkin yang dapat disarankan adalah penulisan atau pembahasan sifat poliembrioni pada biji porang sehingga apabila terdapat ketidakselarasan dapat dibahas lebih lanjut terkait mengapa ketidakselarasan tersebut terjadi. Nah, di sini terdapat paragraf 4. Di sini membahas asam askorbat pada kalimat pertama, yaitu seperti asam askorbat yang dapat menginduksi tanaman tembakau, bla bla bla. Nah, di sini asam askorbat sendiri tidak termasuk ke dalam metode yang digunakan atau tidak termasuk ke dalam perlakuan, sehingga relevansi asam askorbat di sini patut dipertanyakan dan mungkin untuk saran dapat lebih dibahas terkait apa yang telah dilakukan dalam penelitian dan kaitannya dengan hasil yang dilakukan. Kemudian pemilihan kata untuk kalimat kedua kurang menyinggung topik yang dibahas sebelumnya. Sebagai contoh, di sini kalimat pertama membahas tentang poliembrioni, namun pada kalimat kedua langsung membahas terkait embrio aseksual. Meskipun apabila ditelusuri hal ini masih berkaitan, namun hal ini menyulitkan pembaca karena kalimat yang dipilih atau kata-kata yang dipilih kurang berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Kemudian di sini terdapat penjelasan terkait viabilitas biji lebih tepat dimasukkan ke dalam poin pembahasan 4.1 terkait perkecambahan biji, karena pada poin 4.2 ini telah membahas terkait persentase poliembrioni dan tidak lagi membahas tentang viabilitas dari biji porang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin 4.3, yaitu pertumbuhan tanaman porang hasil semaian dari biji. Pada paragraf pertama dapat dilihat pada awal kalimat langsung menunjuk pada gambar 9A. Namun untuk gambar 9A ini sendiri terletak pada akhir paragraf 3, yang seharusnya letak gambar tidak boleh terlalu jauh. Selain itu juga pada paragraf 2 gambar A dibahas kembali, sehingga pada paragraf 1 seharusnya tidak perlu langsung menunjuk pada gambar 9A. Selain itu, perbandingan dengan literatur dari Sungkajantranon dan Sokkalom tahun 2009 ini juga kurang sesuai dengan pembahasan pada paragraf pertama. Meskipun sama-sama membahas tipe perkecambahan, namun literatur ini membahas mengenai tipe perkecambahan dari spesies lain, yaitu biji suwak, sehingga literatur ini tidak dapat memperkuat hasil pembahasan yang dibahas oleh peneliti. Selanjutnya, pada paragraf 2, dijelaskan mengenai gambar hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, namun terdapat penjelasan gambar yang tidak runtut. Dapat dilihat pada penjelasan gambar 9B, peneliti langsung membahas mengenai gambar 9H. Next. Pada paragraf 3 ini, merupakan paragraf lanjutan dari pembahasan gambar hasil penelitian, yaitu paragraf 2. Literatur yang digunakan sudah sesuai karena memperkuat hasil mengenai morfologi dari daun porang seperti yang dibahas oleh peneliti dari hasil pengamatannya. Peletakan gambar juga sudah baik karena sudah dekat dengan paragraf yang merujuk pada gambar 9 tersebut. Next. Pada paragraf 4 ini merupakan paragraf lanjutan juga mengenai isi gambar penelitian. Namun, pada paragraf ini terdapat literatur dari Sungkajantranon dan Sokkalom tahun 2009 yang kurang sesuai lagi karena membahas dari literatur yang menjelaskan morfologi daun dari tanaman suwak, jadi tidak dapat memperkuat hasil pembahasan peneliti. Next. Pada paragraf 5 terlihat terdapat dua kalimat yang merujuk pada gambar 10C. Seharusnya jika merujuk pada gambar yang sama, pembahasan dapat dijadikan satu. Next. Pada paragraf 9, pustaka dari Dewi 2015 seharusnya diletakkan pada pembahasan 4.1, karena pembahasan ini lebih menjelaskan mengenai titik tumbuh tunas pada porang. Pada pembahasan 4.1, kalimat pertama penulis membahas mengenai munculnya tunas dari bagian proksimal biji, sebagai tanda dari viabilitas biji porang, sehingga seharusnya literatur ini dituliskan pada pembahasan 4.1. Next.
Pada paragraf 7, penulis menuliskan hasil penelitian dan menuliskan mengenai pemikiran dari hasil yang didapat. Dapat dilihat pada garis yang berwarna merah. Namun tulisan ini tidak bisa dikatakan baik karena tidak dibandingkan dengan literatur, sehingga stil pemikiran ini tidak bisa dipastikan kebenarannya. Selain itu, pada gambar lampiran keterangan, pada gambar lampiran dapat dilihat keterangan pada bawah gambar tidak diberi A maupun B. Padahal pada penulisan gambar sendiri diberikan keterangan sehingga tidak sesuai. Untuk paragraf 8, paragraf 8 sudah sesuai di mana hasil penelitian dikuatkan dengan adanya literatur dari Kurniawan dan kawan-kawan tahun 2010. Next. Pada paragraf 9 ini, kembali lagi literatur oleh Sungkan Jantron dan Sokalom tahun 2009 kurang sesuai, meskipun sama-sama membahas mengenai waktu pertumbuhan tanaman, namun literatur ini menjelaskan mengenai tanaman suwak, sehingga kurang memperkuat hasil dari penelitian ini. Next. Ya, agak cepat ya waktunya. Berikutnya saya Tanzania akan Secara global bisa enggak? Bukan per paragraf. Oh iya bisa Bu. Berikutnya saya Tanzania akan menjelaskan terkait 4.4 untuk bahasanya itu masih terdapat narasi dari data yang ada. Padahal sebenarnya ini tidak perlu karena sudah ada pada grafik. Kemudian untuk grafiknya masih terdapat beberapa kesalahan, seperti judul grafik yang kurang tepat, di mana seharusnya tinggi petiol dan lebar ini lebih baik diganti dengan pertumbuhan petiol dan tajuk. Lalu pada bagian sumbu Y, hanya perlu keterangan petiol dan tajuk saja dalam cukup tinggi dan lebar saja dalam sentimeter, sementara untuk sumbu X-nya hanya diberi keterangan petiol atau tajuk. Tidak perlu ditulis tinggi dan lebar kembali. Lalu untuk yang grafik B, ini juga masih kurang tepat judulnya. Lebih baik diganti dengan perbesaran petiol, lalu pada sumbu X-nya itu sudah benar. Kemudian untuk sumbu Y-nya, hanya perlu keterangan diameter dalam milimeter saja. Untuk keterangan A dan B pada gambar, sedikit kurang ke atas, karena terlihat bercampur dengan diagram batang yang ada. Berikutnya, untuk bahasan paragraf 2 sudah cukup bagus karena menggunakan literatur yang sesuai. Namun ada beberapa kesalahan seperti penggunaan tanda koma yang kurang. Lalu untuk grafiknya, mirip dengan kesalahan sebelumnya, terdapat kesalahan pada judul yang harusnya diawali dengan kapital pada tiap kata, lalu keterangan pada sumbu X, cukup petiol ke-1, kedua, dan seterusnya, tidak perlu ditulis tinggi kembali. Selain itu juga pada tinggi dan lebar ini bisa dijadikan satu grafiknya, karena satuannya masih dalam bentuk sentimeter. Untuk isi paragraf, rujukan kalimat tersebut ini kurang tepat karena sudah berbeda dari kalimat sebelumnya dan lebih baik diganti dengan perbedaan hasil yang diperoleh. Next. Untuk berikutnya, masih ada kesalahan narasi data, tapi untuk lampirannya sudah sesuai. Dan sebaiknya itu diberikan penjelasan dalam bentuk narasi bahasan grafik, baru grafik atau gambar kemudian. Karena pada skripsi itu diberikan grafik dulu, baru pembahasan. Next. Nah, untuk paragraf keempat ini sudah bagus karena isi bahasanya itu menyajikan informasi-informasi terkait morfologi ataupun fase dari porang yang didasarkan pada literatur. Ya, saya interupsi dulu. Semuanya sudah presentasi untuk kelompok, untuk kelas B ini? Kurang satu orang, Ibu. Ya, silakan yang belum. Baik, Ibu. Baik,
saya akan menjelaskan bagian 4.5 terkait diameter, ketebalan, dan berat umbi porang. Pada paragraf ini, hasil yang diperoleh sudah dideskripsikan dengan baik berdasarkan grafiknya. Pada kalimat pertama terdapat lampiran, yaitu lampiran 6, tetapi lampiran tersebut kurang relevan dengan penjelasan yang diacu, di mana pada lampiran tersebut dilampirkan tabel dari diameter petiol dan lebar tajuk, bukan menunjukkan diameter, ketebalan, dan juga berat umbi porang. Pada bagian pembahasan di kalimat terakhir paragraf ini, lebih menunjukkan pembahasan mengenai lebar tajuk dibandingkan diameter umbi porang, walaupun pada akhirnya menunjukkan adanya kesinambungan dengan diameter umbi porang, tetapi lebih dominan yang dibahas adalah lebar tajuk. Ya, lampiran yang diacu pada bagian terakhir ini sudah sesuai dengan penjelasannya, yaitu umbi hasil semaian biji porang. Lalu masih terdapat penulisan yang salah pada paragraf ini serta pengolahan katanya yang masih kurang efektif. Next. Selanjutnya pada paragraf 2 ini pembahasan saling berkesinambungan, di mana tanaman yang menunjukkan tajuk lebar akan menghasilkan fotosintet yang lebih banyak, dan hasil fotosintesis tersebut disimpan dalam umbi, dan umbi tersebut akan tumbuh dengan ukuran yang beragam. Namun pembahasannya lebih dominan mengacu pada bagian tajuk dan jumlah daun dibandingkan membahas mengenai umbi porang itu sendiri. Tetapi literatur yang digunakan sudah mengacu pada pembahasan umbi porang. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan waktu untuk pembahas. Iya, permisi. Waktunya sampai 8:30. Iya, Bu. Saya Nafika Aulia. Dengan apa? Dengan respon dari presenter. Ya, baik Bu, saya Nafika Aulia Brentias dari kelompok pembahas. Sebelumnya, saya itu izin menanyakan, kan tadi di slide 6 dikatakan bahwa untuk rentang sumbu Y pada grafik itu bisa dipendekkan menjadi 100, tidak 120. Nah, bagaimana sebenarnya cara menentukan batas maksimal pada grafik yang baik dan tepat itu supaya bisa merepresentasikan data dengan baik? Terima kasih. Mohon ditampung dulu. Ya, langsung Silakan, ke pembahas yang kedua. Iya, perkenalkan saya Adina Nabila. Saya ingin bertanya, sebelumnya tadi ya seperti yang ada di penjelasan gambar 8, itu dijelaskan bahwa gambar seharusnya berada sedekat mungkin dengan paragraf yang merujuk gambar tersebut. Namun untuk peletakan gambar sendiri kalau tidak salah harus di halaman yang sama dengan judul gambar. Nah, apabila pada halaman penulisan itu tidak memungkinkan untuk meletakkan gambar dan judul gambar di bawah paragraf yang merujuk ke gambar tersebut tanpa memisahkan gambar dengan judulnya, itu bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan untuk menata gambarnya agar tampak baik di paragraf tersebut? Terima kasih. Ya, saya Maureen izin langsung menjawab pertanyaan dari pembahas kedua, dari Adina Nabila. Apabila gambar tersebut tidak memungkinkan untuk disatukan dengan judul gambar pada halaman yang sama dengan gambar yang dirujuk, hal itu gambar boleh dimasukkan ke halaman selanjutnya, asalkan alasan utamanya adalah memang karena space kertas yang kurang sesuai atau menyesuaikan dengan layout dari kertasnya. Namun apabila seperti pada kasus ini, karena setelah paragraf 1 itu sangat jelas bahwa gambar tersebut bisa dicantumkan sebelum paragraf selanjutnya, maka sebaiknya gambar bisa langsung dicantumkan. Namun apabila memang tidak memungkinkan, boleh diletakkan di halaman selanjutnya, asalkan masih berdekatan dengan acuan yang dituju. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya Trifas dari kelompok 10, izin bertanya kepada kelompok 4. Pada poin 42 dijelaskan bahwa lampiran 4 kurang relevan dengan penjelasannya ya. Boleh dijelaskan contoh maksud dari lampiran yang relevan itu seperti apa? Terima kasih. Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulangi karena suaranya terlalu kecil. Oh ya, mohon maaf. Baik, pada poin 4 dijelaskan bahwa lampiran 4 kurang relevan dengan penjelasan yang diacu. Boleh dijelaskan contoh maksud dari lampiran yang relevan itu seperti apa?
Terima kasih. Iya, saya Maureen kembali izin menjawab karena di sini pembahasannya adalah terkait sebagai contoh di sini kan ada pada biji yang terfertilisasi menunjukkan presentase monoembrio lebih rendah dibandingkan dengan biji yang tidak terfertilisasi, kemudian dicantumkan angka. Nah, di sini diacu lampiran 4, sedangkan pada lampiran 4 ini menunjukkan lampiran terkait hasil uji normalitas data dan uji T tidak berpasangan. Seharusnya lampiran yang sesuai itu apabila lampiran tersebut masih terkait dengan nilai presentasi yang ditampilkan pada penjelasan seperti itu. Mungkin sebagai contoh di sini pada rujukan gambar 8 di sini masih sesuai karena gambar 8 menunjukkan presentase biji yang menghasilkan poliembrio atau tunas di sini. Sehingga ini adalah contoh dari rujukan yang tepat. Seperti itu. Permisi, saya Muhammad Wisam izin menjawab dari pertanyaan pertama tadi. Untuk jumlah persentase kan pada gambar 7 disebutkan sampai 120. Mengapa? Bagaimana caranya bisa supaya menjadi 100? Nah, sebenarnya pada gambar 7 ini persentasenya ini memang sebelumnya itu di bawah 100. Nah, dikarenakan ada error bars yang di sini gunanya itu untuk mengetahui kesalahan dari uji yang akan dilakukan. Sehingga dari Excel itu pastinya akan otomatis merujuk langsung ke 120. Sebenarnya dari penulis sendiri bisa juga merubahnya, akan tetapi saya kurang tahu, mungkin dari penulisnya sendiri kurang konsisten atau bagaimana, seperti itu. Sudah dikomentari semua? Sudah direspon semua? Apa yang disampaikan pembahas? Kalau tidak, saya beri kesempatan kepada audiens yang lain. Dari semua pertanyaan tadi semua sudah dijawab, Bu, yang ketiganya. Ya, makanya ada audiens yang lain mau bertanya. Tidak ada? Halo? Ya, saya beri komentar untuk kelompok 4 yang presentasi. Ya, untuk mereview isi dari hasil penelitian, yang pertama, hasil penelitian itu kan sebetulnya fakta atau temuan yang diperoleh oleh si peneliti. Jadi seperti juga pada kelompok dari kelas A, sebetulnya pembahasan interpretasi itu tidak termasuk. Jadi itu nanti di bagian atau di bab pembahasan. Terus yang kedua, untuk mereview hasil penelitian juga nggak bisa per paragraf. Ya. Dari tadi kan mulai dari subjudul atau topik pertama, selalu paragraf 1 sampai kalau paragrafnya banyak nanti kan waktunya juga artinya itu tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan bagaimana isi dari hasil penelitian tersebut. Yang penting untuk menyoroti yang grafik atau tabel itu sebetulnya apakah grafik yang digunakan atau yang ditampilkan, yang disajikan itu sudah tepat atau belum. Ya. Bukan kembali lagi bukan hanya fokus pada redaksionalnya, kesalahan dari penulisan. Yang kedua, kemudian dilihat apakah pernyataan dari peneliti itu merupakan komplement terhadap data pada yang ada pada gambar atau tabel. Ya, apakah ada fokus atau memperjelas dari poin-poin yang penting pada gambar atau tabel. Ya, itu sebetulnya. Kemudian juga yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa
ada rule untuk membuat grafik, membuat tabel itu harus bagaimana misalkan untuk variabel bebas itu di sumbu X atau di sumbu Y ya. Kemudian tadi konsistensi yang seperti sudah saya sampaikan pada kelas A. Nah, sekarang selanjutnya untuk kelas C waktunya diperhatikan, ini waktunya saya beri waktu sampai jam 8.50. Sampai selesai maksudnya. Jadi presentasi tidak lebih dari 10 menit. Nanti kalau sudah sampai 10 menit saya cut. Silakan. Iya baik, terima kasih Bu Lula atas waktunya. Kami dari kelompok 4, kelas D, izin mempresentasikan review isi hasil dari skripsi 1 dengan judul pengaruh pemberian stres pada stres pada mencet terhadap perilaku fisiologis dan profil histopatologi organ ginjal dengan anggota kelompok sebagai berikut: Galuna Visa Diva, Aura Syarifah, Rosida Ula, dan Dea Leoni Karismata. Berikut merupakan hasil dari diskusi kami. Menurut kami, penulisan yang sudah sesuai dengan kaidah MPHPI pada skripsi 1 ini adalah penulisan hasil sudah runut sesuai dengan metode yang ada pada bab 3, yakni diawali dengan metode open field test, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan eksekusi histopatologi daripada ginjal. Yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk gambar berupa irisan histopatologi dan grafik sudah dapat menginterpretasikan hasil dari penelitian. Yang berarti tidak rancu dan berurutan tadi. Lalu yang ketiga adalah keterangan gambar sudah cukup jelas untuk menunjukkan maksud daripada gambar. Untuk selanjutnya, silakan. Baik, pada subbab 4.1 untuk uji perilaku stres dengan open field test, di sini terdapat kesalahan yang pertama pada penulisan pada hasil dan pembahasan seperti pada subjudul 4.1 dituliskan bahwa uji perilaku stres dengan open field test, namun tidak disertai dengan singkatannya yakni buka kurung dan tutup kurung singkatan dari OFT. Namun pada hasil dan pembahasan terdapat peningkatan kata tersebut seperti yang terdapat pada slide yang telah di-highlight. Hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman pada penulisan. Kemudian yang kedua, terdapat kesalahan penulisan pada hasil dan pembahasan seperti pada penulisan kata singkatan ROS tanpa dituliskan kepanjangan dari singkatan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan pedoman pada penulisan. Dapat dilihat kedua kesalahan tersebut seperti pada slide pada gambar 1 dan gambar 2. Baik, selanjutnya dapat dilanjutkan. Iya, baik. Untuk kesalahan berikutnya yaitu terdapat kesalahan penulisan pada isi dari bagian hasil seperti pada gambar 3 yang tidak disertai kepanjangan. Ini contohnya kata OFT. Namun pada hasil pembahasan sudah terdapat penyingkatan kata tersebut. Lalu yang kedua yaitu penulisan kata stres itu seharusnya cetak miring atau bisa juga diganti ke dalam bahasa Indonesia menjadi stres. Dan kesalahan yang ketiga yaitu sesuai pedoman pada penulisan judul gambar, jika lebih dari satu baris, maka keterangan ditulis rata kiri dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Nah, pada skripsi ini masih terdapat tanda titik dan tidak rata kiri. Namun pada skripsi ini sudah memaparkan adanya korelasi antar variabel seperti pada kata kalimat waktu mencit kontrol pada saat di area dalam cenderung lebih lama dibandingkan dengan mencit yang sudah diberikan paparan stres seperti itu. Untuk selanjutnya dijelaskan rekan saya. Iya, perkenalkan nama saya Galuna Visa Diva dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesalahan yang ada di deskripsi ini.
Untuk subbab 4.2, kesalahannya adalah terletak pada kata medula yang seharusnya ditulis dengan satu L jika diinterpretasikan ke bahasa Indonesia, atau jika ingin tetap ditulis dengan medula yang memiliki 2 L, maka harus ditulis cetak miring. Selanjutnya, di akhir keterangan gambar ini diakhiri dengan tanda titik, dan keterangan gambar ini tidak rata kiri. Selanjutnya, ya, kemudian untuk kutipan skripsi ini, penulisan kata histopatologi seharusnya tidak diawali dengan huruf kapital. Kemudian untuk kata-kata istilah seperti pignosis, karioreksis, dan kariolisis ini apabila ditulis menjadi bahasa Indonesia, maka penulisannya adalah seperti yang tertera di slide. Sementara apabila penulisannya tetap seperti pada cuplikan skripsi, maka harus dicetak miring. Adapun seperti yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya bahwa menurut kelompok kami gambar pada saat sebelumnya itu sudah representatif. Namun mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya, Aura. Ya, namun keterangan gambar yang dinyatakan dalam huruf berwarna kuning itu masih terlalu kecil sehingga diperlukan ketelitian untuk melihat penjelasan tersebut. Ya, selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya adalah pada gambar 6 terdapat beberapa kesalahan, yakni penulisan kalimat pertama seharusnya memiliki objek, seperti kerusakan sel yang terjadi pada apa, sehingga ini tidak menyebabkan kesalahan interpretasi daripada pembaca. Yang kedua adalah penulisan stres seharusnya dicetak miring seperti yang disampaikan tadi. Yang ketiga adalah jumlah tingkat kerusakan sel yang ada dilingkari dengan warna biru ini seharusnya memiliki keterangan satuan, dan metode untuk penghitungan jumlah sel ini juga tidak disertakan dalam bab 3, yang berarti pembaca tidak bisa menginterpretasikan bagaimana satuan yang tepat yang digunakan untuk penulisan kata stres, lalu penulisan karioreksis ini, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang ketiga adalah hasil signifikan, tidak disebutkan berapa hasilnya. Jadi ini tidak sebenarnya mengacu pada gambar grafik di halaman selanjutnya, tapi ini tidak menunjukkan rujukan begitu. Jadi keterangan yang signifikan ini tidak disertai dengan berapa jumlahnya. Signifikannya ini berapa, lalu untuk kalimat rujukan seperti dalam tanda kurung gambar 9 itu juga tidak disertakan. Jadi pembaca masih tidak bisa mengerti ini bagian mana yang dijelaskan begitu. Lalu untuk bagian data di sini kami tidak menampilkan, tapi untuk bagian data grafik itu sebaiknya dituliskan juga data labelnya. Jadi dituliskan berapa jumlah daripada ujung di diagram batangnya begitu. Lalu selanjutnya untuk pada skripsi 1 ini juga tidak ditemukan troubleshooting atau adanya kesalahan dan bagaimana penulis dapat mengatasi daripada masalah tersebut begitu. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila saya kembalikan lagi kepada Bu Wahyu. Silakan pembahas Hesti, Afifah, dan Michelle. Baik, saya Hesti. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memaparkan materinya dengan cukup baik. Saya izin bertanya, apakah setiap metode yang digunakan di dalam penelitian itu juga harus diinterpretasikan di dalam hasil? Terima kasih. Iya, permisi, saya Michelle dari kelas C, izin bertanya untuk teman-teman dari kelompok 4. Sebelumnya terima kasih atas penyampaiannya yang informatif. Saya izin bertanya, untuk ROS tadi yang disebutkan tadi, itu apakah termasuk dalam hasil atau mungkin itu lebih ke arah pembahasan seperti itu? Dan untuk yang kedua, untuk format gambarnya, apakah pada gambar 7 tadi, itu kan ada keterangan
ABCD dan ada lagi dibuat oleh peneliti, ada kontrol dan sebagainya. Itu apakah memang sudah benar sehingga tidak perlu dijelaskan lagi pada keterangan gambar atau bagaimana? Terima kasih. Saya Viva Husnulia, mungkin izin bertanya. Yang pertama, kenapa harus ada singkatan di dalam kurung, contohnya pada kurung ROS, kemudian bagaimana cara yang benar untuk merujuk gambar sendiri, begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman pembahas atas pertanyaan dan feedback-nya. Mungkin di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hesti terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya mengenai apakah, mohon maaf Hesti, apa mungkin bisa diulang pertanyaannya? Oke, ya untuk pertanyaan dari aku, apakah setiap metode yang digunakan di dalam penelitian itu harus diinterpretasikan juga di dalam hasil? Ya, baik, terima kasih. Menurut kelompok kami, metode yang digunakan itu harus semua metode yang digunakan di bab 3 itu harus diinterpretasikan di hasil. Karena kembali lagi ke tujuan dari bagian hasil itu sendiri, di mana salah satu tujuan dari bagian hasil adalah untuk menyatakan temuan dari suatu penelitian berdasarkan metode yang diterapkan. Seperti itu. Mungkin Hesti, apa ada feedback? Oke, cukup Galuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, mungkin saya izin menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman mengenai OFT tadi yang singkatan harus disingkat menurut saya, dan ROS itu termasuk ke dalam pembahasan namun hanya untuk preferensi. Ya, saya ingin menambahkan dan menjawab pertanyaan dari Michelle. Mungkin boleh minta tolong Aura ke slide yang ada gambar. Ya, ya ini tadi pertanyaan Michelle tentang gambar, pada gambar 7, apakah sudah benar? Sebaiknya memang harus diberi penjelasan seperti A, B, C, D untuk memperjelas, karena ini merupakan gambar yang berbeda, seperti itu. Terus untuk ROS itu sebenarnya memang bagian pembahasan, tapi pada skripsi ini yang kita review itu hanya untuk referensi, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ingin menambahkan? Ya baik, untuk menyingkat waktu mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Afifah tadi ya. Tadi ditanyakan tentang bagaimana caranya merujuk gambar supaya nantinya bisa berkesinambungan dengan pembahasan. Itu contohnya ada pada gambar ini, gambar 4 ini, bisa disebutkan dalam tanda kurung seperti ini berupa gambar 7 seperti ini. Lalu saya juga tambahkan untuk jawaban dari Oni. Jadi seperti yang dilihat ini sebenarnya ada tulisan D, G, K, M dan lain sebagainya, cuman dia memang kecil sekali. Jadi seperti yang tadi dibilang sama oleh teman saya, kalau sebaiknya ini penulisannya diperbesar lagi, lalu untuk keterangan gambarnya mungkin bisa ditambahkan profil histologi ginjal A, kontrol betina, bla bla bla, jadi tidak perlu ditulis di atas begini. Begitu untuk jawaban daripada kelompok kami. Apakah ada feedback daripada kelompok pembahas? Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Oke, baik, karena tidak ada, mungkin saya kembalikan kepada Bu Wahyu. Ya, silakan untuk audien yang lain untuk bisa memberikan pertanyaan atau komentar atau kritik. Ya, teman-temannya Galuh dan kawan-kawan, silakan. Ya, di hasil tidak ada
pada interpretasi. Yang pertama ya, itu yang tadi disampaikan itu masih ada interpretasinya juga. Kemudian coba gambar 7. Gambar itu atau tabel judul itu tidak boleh terlalu general. Misalnya ini profil histologi ginjal. Kenapa kalau misalkan menampilkan profil histologi ginjal harus banyak? Berarti judulnya itu kurang spesifik. Mestinya kan bisa disampaikan bahwa profil histologi ginjal pada mencit betina dan jantan yang mengalami stres misalnya, ya. Atau perbedaan profil histologi ginjal pada mencit jantan dan jantan dan betina pada kondisi normal dan yang mengalami stres. Itu bisa disampaikan seperti itu. Terus kemudian tadi untuk kelompok 4 kelas C ketika menyampaikan review mestinya gambar grafik itu ditampilkan. Jadi ketika tadi menyampaikan grafik berapa itu kita tidak tahu bagaimana grafiknya. Ini ya. Misalkan gambar 6. Mana gambarnya 6? Mestinya ada kan? Ya mohon maaf Bu, itu izin bertanya, maksudnya ini ya gambar 6 kesalahannya. Ya. Ini kami maksudkan untuk keterangan gambar ini Bu, dari hasil tangkapan layar ini. Nah terus data ini dari mana? Oh, kalau untuk datanya ini dari skripsi satunya ini tidak merujuk pada gambar 6 ini Bu, begitu. Tapi ada kan? Gambarnya ada enggak? Karena ada ini dia menyampaikan data tapi kita enggak tahu datanya. Oh iya, untuk gambarnya ada grafik Bu, ya. Nah, mestinya kan ditampilkan supaya kita tahu apakah cukup informatif atau tidak. Karena ini kan masih sebetulnya menyampaikan angka-angka yang meskipun sudah ada mengalami penurunan, ya. Kemudian juga ada mengalami peningkatan, tapi kan tidak terlalu jelas kalau dengan statement ini tanpa kita bisa melihat gambarnya. Menurut saya seperti itu. Ya karena waktunya sudah untuk presentasi sudah habis.